Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Yahudi masih menunggu Mesias? Padahal periode kenabian telah tuntas pasca pengutusan Muhammad SAW yang sukses memenuhi ramalan tentang Nabi akhir zaman dan bagi segenap anak cucu Adam di kitab-kitab samawi secara sempurna. Dan manusia kini telah memasuki fase pengamalan kitab, agama, dan ajaran untuk kemudian menuju atau menunggu era penghakiman. Karena Yahudi sebenarnya masih beranggapan bahwa pengutusan Mesias merujuk pada sistem rasis, dinasti, dan diskriminasi hanya karena selama ini Tuhan banyak menurunkan nabi dan rasul dari kaum ini sehingga mereka merasa bahwa merekalah bangsa pilihan. Karenanya mereka mengklaim bahwa nabi di luar Bani Israel itu adalah palsu dan gereja dalam hal ini ironisnya turut mengamininya meski gereja sendiri dianggap oleh Yahudi sebagai sekte sesat, musyrik, dan juga Yesus adalah manusia terkutuk. Dan padahal sebenarnya Abraham sendiri selaku bapak para nabi dan Ishak bahkan bukan Bani Israel. Mereka adalah orang Kasdim atau lahir di Mesopotamia, Irak hari ini dan masuk dalam rumpun suku gurun yang membentang dari Asia hingga Afrika yang oleh ahli sejarah di abad 9 sebelum Masehi mengistilahkannya dengan Arab. Sedangkan Israel baru eksis melalui Yakub, anak Ishak yang dimaksud dalam hal ini. Adapun pengutusan banyak nabi dan rasul dari kaum ini sebenarnya bukan karena mereka bangsa pilihan, sebab mustahil Tuhan berlaku rasis diskriminatif terhadap hamba-hambanya, melainkan karena bangsa ini tengah sakit. Untuk itulah Tuhan selalu mengutus para nabi dan rasul di kaum yang tengah tenggelam dalam kerusakan moral dan kemusyrikan yang fatal demi memperbaiki akhlak mereka. Sebab hanya orang sakit yang butuh dokter. Dan Tuhan mengatakan kepada Bani Israel ketika itu bahwa mereka adalah bangsa pilihan dan dilebihkan dari bangsa yang lain. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membesarkan jiwa mereka yang saat itu tengah ditindas, kerap diperbudak, dibunuhi, dan ditolak oleh bangsa-bangsa. Sementara Kristen telah memplot bahwa Yesuslah Mesias yang dimaksud. Alhasil keduanya saling bertentangan karena Yahudi menunggu Mesias seperti Musa dan Daud, bukan manusia yang mati terkutuk di tiang kutukan seperti dikatakan di dalam kitab Ulangan 21 ayat 22-23 dan Ulangan 18 dan ayat 20. Sedangkan Islam tidak lagi peduli dengan pertentangan keduanya tentang Mesias karena semua yang diwariskan oleh Muhammad SAW telah sempurna dalam kerja nyata, bukan sekedar klaim. Apalagi Alkitab sendiri telah mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang diutus dari Bani Israel. Ulangan 34 ayat 10. Bahkan Yesus sendiri juga telah mengingatkan di dalam Yohanes 4 ayat 21 bahwa kerajaan ini akan diambil daripadamu lalu diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nubuatnya jelas. Banyak dalil di Alkitab yang menggambarkan tentang Mesias yang dimaksud seperti Yohanes 11 ayat 2-10 dikatakan bahwa ia akan menghakimi dengan adil, jujur, menegakkan keadilan, menghabisi orang fasik, mendamaikan yang bertikai, dan digambarkan seperti domba dan serigala yang akan tinggal bersama. Begitupun dalam kitab Yeremia 23 ayat 5-9 dikatakan ia akan membebaskan Yerusalem, menegakkan keadilan, dan orang tidak akan lagi mengatakan bahwa demi Tuhan orang Israel, melainkan demi Tuhan yang mempersatukan, mendamaikan, dan menghabisi para nabi-nabi palsu. Selain di kitab-kitab samawi, kita juga punya referensi dalam literatur gulungan laut mati Qumran, gua keempat tahun 100 sebelum Masehi, juga menulis bahwa kelak akan ada peperangan antar Mesias dengan bangsa Kitim. Paralel dengan kitab Yesaya 10 ayat 34. Artinya akan ada perang antara Mesias dan penjajah untuk mengadili kekuasaan Bilal atau iblis dan Raja Kitim. Adapun bangsa Kitim merujuk pada Romawi, itu dikatakan dalam Bilangan 24 ayat 24. Ramalan ini menunjukkan bahwa selain mengusir bangsa Kitim atau Romawi, Mesias ini juga akan membangun peradaban kerajaan Allah, membebaskan manusia dari kebodohan, kemusyrikan, dan kesesatan, menegakkan hukum yang adil, dengan tegas mempersatukan anak cucu Adam, menyembuhkan penyakit sosial dan spiritual umat manusia, membuka mata mereka yang buta akan kebenaran dan membangkitkan kematian rohani umat manusia. Sebab ketika Anda bicara tentang agama atau spiritualitas, tentang menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati bukan semata tentang menyembuhkan penyakit lahiriah atau kematian jasmani. Karena bahkan dokter atau dukun sekalipun mampu melakukannya, melainkan tentang menyembuhkan penyakit spiritual dan membangkitkan
kematian rohani umat manusia, sebab tentang agama adalah tentang membangun jasmani dan rohani seperti halnya tentang membangun dunia dan akhirat secara seimbang, dan Yesus tidak memenuhi syarat untuk itu. Terbukti bahwa tidak satupun nabi dan rasul dari Bani Israel yang diutus untuk seluruh umat dan tidak pernah mendirikan kerajaan dunia yang besar dan berkesinambungan seperti di Arab saat ini. Tidak pula memakmurkan Timur Tengah. Tidak ada nabi yang mampu membuat bangsa-bangsa mentaati dan mengkiblati satu kiblat spiritual seperti di Mekah hari ini, dan tidak ada yang mampu mengusir bangsa Romawi dari Yerusalem, tidak pula berperang melawan kezaliman, tidak menghukum orang fasik, dan Yesus bahkan ditolak oleh Bani Israel hingga saat ini. Merujuk dari fakta-fakta ini, Yesus adalah kandidat yang tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang digambarkan dalam kitab-kitab Samawi. Bukan hanya karena Romawi tidak mampu dia usir, tetapi juga sistem korup dan sewenang-wenang yang saat itu tengah terjadi di Yerusalem tidak mampu dia bersihkan. Tidak mempersatukan Bani Israel, ditolak, bahkan selain itu dia sendiri bahkan tidak selamat dari tangan Yahudi dan kekuasaan Pilatus. Tidak juga berperang dan tidak memakmurkan kawasan ini. Sama sekali tidak ada kandidat mesianik di dalam diri Yesus. Bahkan Yohanes sendiri putus asa ketika dipenjara oleh bangsa Romawi, lalu mempertanyakan kemesiasan Yesus. Karena nubuat tentang Mesias yang dimaksud di kitab-kitab Samawi termasuk mengusir bangsa Romawi dari Yerusalem dan membebaskan para tahanan. Ia lalu mengirim pesan kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau kami harus menunggu yang lain?" Matius 11 ayat 3. Karena tentang Mesias yang ditunggu seperti ditulis di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1-2 dikatakan bahwa ia akan membebaskan tawanan dan orang-orang dari penjara. Dan sejauh ini hanya umat Muhammad SAW yang sukses mengusir dan membebaskan Yerusalem dari penjajahan bangsa Kitim atau Romawi, menghakimi orang fasik, membebaskan manusia dari kebodohan, kemusyrikan, kezaliman, kesesatan, penindasan, sukses menegakkan hukum, berhasil mendamaikan suku-suku Arab yang kerap berperang ketika itu seperti digambarkan dalam kitab Yesaya, mempersatukan semua umat manusia dalam satu agama yang mengadilkan semua bangsa dan mendirikan kerajaan dunia serta akhirat, dan juga memakmurkan kawasan ini yang terjadi di Arab Saudi. Muhammad SAW juga sukses menyembuhkan penyakit kemanusiaan manusia, membangkitkan kematian rohani umat manusia. Sebab tentang menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati, rujukannya adalah spiritual, bukan hanya sekedar lahiriah semata. Intinya adalah ketika Anda bicara tentang Mesias bagi segenap anak cucu Adam, secara fakta, sejarah, dan Alkitabiah, Muhammad SAW memenuhi semua kriteria secara sempurna. Tetapi ketika Anda bicara klaim dan hipotesa, Yahudi dan kekristenan adalah rajanya. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.